Kan Muharrar Sirait terang-terangan lah kita lihat siapa yang lebih kuat, PDIP, Anies atau Ridwan Kamil yang didukung Jokowi Prabowo. Tapi kenyataannya apa? Kenyataannya hasil quick count saja Pak Pramono Anung dan Rano Karno sudah mendapatkan di angka 50% lebih. Nah, kemungkinan statement dari Muharrar Sirait membuat sayembara untuk menangkap Harun Masiku diberi 8 miliar menurut saya untuk menutupi semua itu ya. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, menurut saya pernyataan dari Muharrar Sirait ini ya jelas untuk menutupi statementnya pada waktu lalu lah, dan akhirnya mengeluarkan statement yang kontroversial lagi. Muharrar Sirait buka sayembara Harun Masiku, bisa tangkap dapat 8 miliar. Nah, menurut saya itu hanya pengalihan isu saja, karena Muharrar Sirait saat ini kalah. Dan bahkan kalau kita lihat yaitu terkait pilkada, wah bahkan Muharrar Sirait terang-terangan lah kita lihat siapa yang lebih kuat, PDIP, Anies atau Ridwan Kamil yang didukung Jokowi Prabowo. Tapi kenyataannya apa? Kenyataannya hasil quick count saja Pak Pramono Anung dan Rano Karno sudah mendapatkan di angka 50% lebih. Nah, kemungkinan statement dari Muharrar Sirait membuat sayembara untuk menangkap Harun Masiku diberi 8 miliar menurut saya untuk menutupi semua itu ya. Pada waktu lalu juga rame komentar dari Ara. Entah dalam minggu-minggu ini Muharrar Sirait entah kenapa ya membuat statement yang kontroversial sekali. Pada saat lalu juga Muharrar Sirait pemilih non-muslim tinggalkan Pramono Rano Karno karena didukung Anies. Dan setelah dukungan Anies Baswedan ke Pak Pramono Rano Karno mendapatkan atensi publik yang cukup bagus dan bahkan juga bisa menaikkan elektabilitas, tiba-tiba Muharrar Sirait setidaknya menantang lah. Kita lihat siapa yang kuat, PDIP, Anies Baswedan atau Ridwan Kamil yang didukung Jokowi dan Pak Prabowo. Dan ternyata jawabannya sudahlah kalah ya, kalah saja, karena Pak Pramono Anung dan Rano Karno lebih unggul, yaitu mendapatkan perolehan suara 50,17% atau 50% plus 2.600 suara. Itu artinya pilkada Jakarta satu putaran. Ya semoga sajalah, walaupun margin of errornya itu sih ya 0,50% hingga 1%. Kalau misalkan suara Pak Pramono Rano bisa lebih, ya itu sangat menguntungkan sekali. Tetapi kalau kurang itu yang cukup wow sekali, makanya harus kita kawal ya. Dan supaya perolehan suara Pak Pramono setidaknya ya semakin naik, bukan semakin turun. Nah, jadi sudah terlihat ya Muharrar Sirait menurut saya dengan membuat sayembara ini, menurut saya untuk menutupi ya isu-isu seperti ini. Karena kalau kita lihat adu kuat PDIP, Anies, Ridwan Kamil dan didukung Jokowi dan Pak Prabowo ternyata kalah, hanya mendapatkan di angka 39% saja. Dan Pak Pramono Anung yang didukung oleh PDIP, Anies Baswedan ternyata juga perolehan suaranya cukup mentereng alias 50% lebih. Ini juga suatu kebanggaan tersendiri ya. Dan akhirnya masyarakat juga senang ya, karena Pak Pramono Anung itu dikeroyok oleh beberapa partai politik. Bukan beberapa, sangat banyak sekali. Puluhan partai politik didukung oleh mantan presiden dan presiden aktif, bayangkan. Jadi kemenangan ini memang kemenangan masyarakat. Terlihatlah kalau kita lihat pada saat lalu di Bundaran HI, masyarakat sangat bangga sekali dan merayakan kemenangan atas pencapaian suara dari Pak Pramono Anung dan Rano Karno. Jadi sangat bangga sekali ya, memang benar-benar kemenangan. Tetapi kalau kita lihat ya dari Ahmad Lutfi dan Gus Yassin misalkan didukung oleh puluhan partai politik, didukung oleh Pak Prabowo dan bahkan juga mantan presiden, ya terlihat tidak seperti masyarakat di DKI Jakarta itu betul-betul merasakan kemenangan karena dikeroyok oleh puluhan partai politik dan bahkan di-endorse dari mantan presiden, tetapi jumlah suara dari Pak Pramono Anung sangat mentereng sekali.
Nah, ini dari Kumparan. Politisi Gerindra Maurar Sirait alias Ara membuka sayembara bagi penemu sosok buronan KPK Harun Masiku. Ara bahkan menyiapkan uang hadiah hingga 8 miliar. Apakah betul demikian? Pada saat lalu juga Maurar Sirait ini masih menjadi kader PDIP ya. Tetapi kenapa tidak se ekstrim ini? Dan kenapa baru saat ini ketika hasil quick count itu memenangkan Pramono Anung dan Rano Karno? Kenapa tidak dari dulu-dulu membuat sayembara ini ya? Ya, otomatislah masyarakat beropini apakah ini terkait kekalahan dan juga panik, akhirnya ya membuka sayembara lah, mengungkapkan, meng-up lagi setidaknya Harun Masiku. Dari sini dikomentari oleh lawan oligarki nalar politik, uangnya aja hasil gak benar ya. Dari ketiban uang, kan ada bin polisi KPK, ngapain harus sayembara? Ayo buat sayembara tangkap Fufu Fafa dan penyalahgunaan bansos buat pilpres dan pilkada. Arah sakit jiwa ya. Ya, menurut saya sayembara itu buat ya seperti ini, penyalahgunaan uang negara, bansos buat pilpres dan pilkada. Menurut saya itu lebih keren lagi ya. Dari Mamau, Pak Prabowo Menteri Perumahan, aguan Anda sibuk dari kemarin mengurus dendam politik. Katanya mau Indon tenang bersatu, menterinya cari gara-gara sama Mak Banteng. Ya, seperti itulah. Maurar tantang PDIP dan Anies. Kita lihat siapa yang kuat. Nah, sekarang sudah terbukti ya siapa yang kuat ya. Karena Pak Pramono Anung dan Rano Karno sudah fix dari hasil quick count dan bahkan real count 50% lebih. Dari Olaf Wibowo, anggaran untuk nangkap penjahatnya mungkin saja lebih dari 8 miliar, tapi hadiah sayembara 8 miliar duduk manis biar masyarakat yang kerja dan menikmati hasil cuan. Ini template pejabat di desa Konoha. Makin seru ini kalau ketangkep, bisa jadi serangan balik untuk Hasto dan PDIP sendiri. Tiba-tiba banyak duit nih orang. Polisi bukan, ketua KPK juga bukan. Terus apa hubungannya dengan sayembara itu? Ya aneh, untuk menjatuhkan PDIP kemungkinan ya, karena di Jakarta sudah menang telak ya, dan dimenangkan oleh yang dipilih oleh Ibu Megawati, Pak Pramono Anung dan Rano Karno. Yang jadi pertanyaan, uang lu dari mana Ara? Pileg 2019 saja kalah, kok bisa punya uang melimpah, harga melimpah? Pengusaha apa kok Ara? Yang jelas jongosnya Jokowi dan aguan, makanya bisa punya harta berlimpah. Dari Vibi, apa karena kalah di Jakarta jadi tantrum membabi buta gini? Kenapa Menteri Perumahan jadi urus buronan hukum? Terus sayembara dengan hadiah 8 miliar. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Ara pejabat yang menggila negara dengan uang, membuktikan negara dianggap kecil oleh kelompok oligarki. Lembaga penegak hukum nggak ada harganya di hadapan mereka. Ya seperti itulah, tadi sangat mengejutkan sekali ya. Dan bahkan pada saat lalu juga ya Maurar Sirait membuat heboh ya, pemilih non muslim tinggalkan Pramono, Rano Karno karena didukung oleh Anies. Tetapi kenyataannya apa? Kenyataannya saat ini juga menang, berada di 50% lebih. Nah, jangan-jangan seperti ini ya. Padahal pada saat lalu KPK itu sudah menghendus Harun Masiku itu berada di mana, dan bahkan juga membuat statement ya kemungkinan 1 minggu lagi lah akan ditangkap Harun Masiku. Tetapi sampai saat ini pun juga tidak ada kabar terkait Harun Masiku. Di sini jangan-jangan seperti ini juga, KPK diburu KPK dan disebut hilang. Gubernur Kalsel Syahbirin Nur muncul pimpin apel ASN. Nah, jangan-jangan yang melempem itu KPK sendiri ya. Menurut saya KPK harus malu loh. Bahkan ada sayembara ya, kalau menangkap Harun Masiku diberi uang 8 miliar, seharusnya langsung bekerja ya, bekerja dengan baik dan ya ditemukannya Harun Masiku. Ya setidaknya bisa clear dan jelas lah. Mulai dari dulu loh Harun Masiku itu dicari-cari, tetapi juga sampai saat ini tidak ketemu ya. Gubernur Kalimantan Selatan Syahbirin Nur atau Paman Birin muncul ke publik memimpin apel pegawai usai menghilang setelah Komisi Pemberantasan Korupsi RI menggelar operasi tangkap tangan OTT. Syahbirin Nur tampak mengenakan pakaian dinas untuk memimpin apel aparatur sipil negara ASN di halaman kantor Gubernur Kalsel Kota Banjarbaru Senin. Para ASN pun menyambut hangat kehadiran pejabat nomor 1 di Provinsi Kalsel tersebut karena sudah sekian lama tidak muncul ke publik. Syahbirin menegaskan kepada ASN dan karyawan-karyawati lengkap lingkup Pemprov Kalsel bahwa selama ini dirinya berada di Banua atau Kalsel. Saya hari ini senang melihat wajah-wajah Anda semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah selalu memberikan keselamatan kepada kita semua, kata Paman Birin. Ya seperti itulah, bahkan kalau kita lihat berita yang lalu ya, bahkan KPK itu mengklaim akan menangkap Harun Masiku dalam seminggu, tetapi kenyataannya sampai saat ini juga belum tertangkap. Ini
tertanggal 12 Juni sampai saat ini November ya, dan bahkan hampir Desember KPK juga belum menangkap Harun Masiku ya. Seharusnya tagih ke KPK lah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menegaskan komitmennya atas pencarian buronan Harun Masiku. KPK mengklaim sudah mengetahui posisi dari kader PDIP tersebut dan akan menangkapnya dalam kurun waktu 1 minggu. Penegasan ini disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pada 11 Juli. Dia mulanya menepis adanya anggapan kelanjutan proses hukum Harun Masiku berkaitan dengan konsentrasi politik. Sebenarnya nggak ada hubungannya ya, karena kalau dari pimpinan sendiri nggak sampai ke sana, nggak ada yang menghubungi satupun pimpinan di antara 4, kata Alexander seusai rapat bersama Komisi 3 DPR di gedung MPR DPR DPD Senayan pada 11 Juni yang lalu. Nah, bagaimana menurut Anda ya? Ada sayembara 8 miliar untuk menemukan Harun Masiku. Nah, apakah untuk menutupi terkait tantangan Marwar Sirait lebih kuat PDIP Anies atau Ridwan Kamil yang didukung Jokowi dan Pak Prabowo? Ternyata, wah,